selamat malam Pak Suna dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai analisis saham. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niputu Yulia Gritri, absen 20, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naguri Permadewi, nomor absen 29. Baik, untuk materi yang pertama yaitu definisi analisis fundamental. Analisis fundamental adalah teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro-mikro. Analisis fundamental adalah proses untuk mengidentifikasi apakah sekuritas berada di bawah atau di atas harga yang seharusnya, atau harga normal pada suatu waktu tertentu. Dalam upaya untuk mendapatkan return yang lebih tinggi dari biasanya, analisis fundamental mengungkapkan strategi khusus dengan menggunakan berbagai teknik penilaian. Baik, materi yang kedua yaitu manfaat analisis fundamental. Pertama itu mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Yang kedua, membantu memilih saham yang baik untuk diinvestasikan. Yang ketiga, mengetahui harga wajar suatu saham. Yang ketiga yaitu tujuan analisis fundamental. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai angka yang dapat dibandingkan oleh investor dengan harga sekuritas saat ini untuk melihat apakah sekuritas itu undervalued atau overvalued. Metode analisis stok ini dianggap berbeda dengan analisis teknis yang memperkirakan arah harga melalui analisis data pasar historis seperti harga dan volume. Semua analisis stok mencoba menentukan apakah sekuritas dinilai dengan benar dalam fase yang lebih luas. Analisis fundamental biasanya dilakukan dari perspektif makro ke mikro untuk mengidentifikasi sekuritas yang tidak dihargai dengan benar oleh pasar. Itu tahapan analisis fundamental. Ada 3 tahapan dalam melakukan analisis fundamental, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Yang pertama analisis ekonomi, yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama analisis ekonomi makro, yang dapat digunakan untuk mencari tahu apakah kondisi perekonomian global secara keseluruhan masih kondusif dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Baik, yang kedua yaitu analisis ekonomi mikro, yang lebih ditujukan kepada perekonomian di dalam negeri. Kedua yaitu analisis industri yang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada fase awal. Di perusahaan-perusahaan yang masih dalam fase industri ini, kuantitas penjualannya memang masih belum besar. Yang kedua, fase pertumbuhan, yaitu permintaan akan produk perusahaan yang masuk ke fase pertumbuhan sudah cukup banyak. Yang ketiga yaitu fase pendewasaan. Penjual dari perusahaan dengan fase industri ini terbilang stabil, akan tetapi kompetensi bisnisnya juga cukup ketat karena pesaingnya tidak sedikit. Yang keempat yaitu fase stabilisasi dan pendewasaan pasar, yang dimana fase ini adalah fase yang paling mengalami sulitnya pertumbuhan. Yang kelima yaitu fase perlambatan, yang adalah fase yang dimana primadona karena diburu oleh investor. Baik, yang ketiga yaitu analisis perusahaan yang dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu rasio utang dan ekuitas, yang dimana rasio ini menunjukkan persentase utang dan ekuitas sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu pertumbuhan laba, nilai bersih atau net income, yang mana didapat dari total pendapatan termasuk penjualan dikurangi dengan beban penjualan. Yang ketiga yaitu return on equity atau ROE, yang dimana perhitungannya menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang dimiliki. Baik, yang selanjutnya itu rasio dividend payout ratio atau DPR, yang dimana pembayaran dividen merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar persentase laba bersih yang dibagikan menjadikan dividen. Baik, selanjutnya itu earning per share atau EPS, yang dimana laba per saham, nilai yang dipakai untuk menentukan seberapa besar laba yang dihasilkan per lembar saham. Jadi rumusnya yaitu laba bersih dibagi jumlah saham yang beredarnya, yaitu price earning ratio atau PER. Jadi rumusnya adalah harga saham dibagi dengan earning per share atau EPS, yang diartikan yaitu per dengan harga saham dengan laba bersih per saham. Yang ketujuh yaitu price to book value atau PBV, adalah perbandingan harga saham dengan nilai buku per saham. Materi selanjutnya itu cara membandingkan saham dalam satu sektor. Yang pertama PER atau price earning ratio industri, yakni rasio yang mengukur perbandingan antara harga saham dengan keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua PBV, price to book value, yaitu rasio membandingkan antara harga saham dengan nilai buku atau nilai intrinsiknya. Yang ketiga
ketiga, ROE atau Return on Equity adalah jumlah imbal hasil dari keuntungan atau laba bersih terhadap ekuitas dalam satuan persen. Yang keempat, EPS yaitu Earning per Share adalah laba perusahaan dibagi per lembar saham. Yang kelima, DER yaitu Debt Equity Ratio yang merupakan perbandingan antara jumlah hutang terhadap ekuitas. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu metode yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga suatu aset seperti saham, mata uang, dan komoditas di masa mendatang dengan mempelajari data historisnya. Adapun manfaat analisis teknikal yaitu yang pertama membantu dalam pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual suatu aset, yang kedua mengidentifikasi tren pasar baik naik, turun, maupun sideways pada suatu aset, dan yang ketiga yaitu menganalisis risiko dalam berinvestasi yang dapat diukur dan dikelola dengan memahami pola-pola harga historis. Selanjutnya konsep dasar analisis teknikal. Yang pertama grafik, yaitu alat utama dalam analisis teknikal. Ada berbagai jenis grafik seperti line chart, bar chart, dan candlestick chart. Yang kedua, indikator teknis, yaitu rumus-rumus matematis yang diterapkan pada data harga untuk menghasilkan sinyal-sinyal trading. Yang ketiga, pola grafik, yaitu formasi harga tertentu yang sering muncul pada grafik dan dianggap memiliki signifikansi dalam memprediksi pergerakan harga di masa depan. Contoh pola grafik yaitu head and shoulders, double top, and triangle. Tahapan analisis teknikal. Ada 9. Yang pertama, pengumpulan data. Tentukan instrumen keuangan yang ingin dianalisis seperti saham, mata uang, dan komoditas. Dapatkan data historis harga, volume, dan indikator untuk periode waktu yang relevan. Data ini biasanya dapat diperoleh dari platform trading atau penyedia data keuangan. Selanjutnya yang kedua, pemilihan time frame. Tentukan time frame yang sesuai dengan gaya trading. Time frame bisa harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Trader menganalisis beberapa time frame untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Yang ketiga, pembuatan grafik. Buat grafik harga dengan menggunakan software charting yang sesuai. Grafik akan menampilkan pergerakan harga secara visual dan memudahkan dalam mengidentifikasi pola. Tambahkan berbagai indikator teknikal ke grafik untuk mendapatkan sinyal beli atau jual yang lebih spesifik. Identifikasi tren. Identifikasi tren utama yang sedang berlangsung pada instrumen yang dianalisis. Gambar garis tren untuk mengkonfirmasi tren dan menentukan level support dan resistance. Yang kelima, analisis pola. Cari pola grafik yang sering muncul seperti head and shoulders, double top, and triangle. Pola grafik dapat memberikan sinyal tentang kemungkinan pergerakan harga di masa depan. Yang keenam, penggunaan indikator teknikal. Pilih indikator teknikal yang sesuai dengan gaya trading dan tujuan analisis. Pelajari cara menginterpretasikan sinyal yang dihasilkan oleh indikator teknikal. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, analisis volume. Volume trading dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kekuatan suatu tren. Perhatikan divergensi antara harga dan volume yang dapat menjadi sinyal pembalikan tren. Yang kedelapan yaitu pengambilan keputusan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, buat keputusan untuk membeli, menjual, atau menahan posisi. Selalu gunakan stop loss untuk membatasi potensi kerugian. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi secara berkala kinerja strategi tracing. Jika diperlukan, sesuaikan strategi tracing berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, contoh indikator teknikal yang umum digunakan. Yang pertama, moving average, yaitu rata-rata pergerakan harga selama periode tertentu. Yang kedua, relative strength index, mengukur momentum dan kekuatan suatu tren. Yang ketiga, moving average convergence divergence, yaitu membandingkan dua moving average untuk mengidentifikasi perubahan tren. Yang keempat, yaitu stochastic oscillator, yaitu mengukur momentum harga relatif terhadap rentang harga tertentu. Dan yang kelima, yaitu Bollinger Bands, yaitu menunjukkan volatilitas pasar dan memberikan level support dan resistance dinamis. Jadi kesimpulannya,
Analisis saham adalah proses evaluasi terhadap suatu perusahaan atau instrumen keuangan untuk menentukan nilai investasinya dan potensi keuangan di masa depan. Ada dua pendekatan utama dalam analisis saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental lebih cocok untuk investor jangka panjang yang mencari perusahaan dengan prospek pertumbuhan yang baik. Analisis lebih mendalam dan mencoba memahami nilai intrinsik suatu aset. Analisis teknikal lebih cocok untuk trader jangka pendek atau menengah yang ingin memanfaatkan peluang dari pergerakan harga pasar. Analisis ini lebih fokus pada pola-pola harga historis dan menggunakan berbagai indikator untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Oleh karena itu, analisis teknikal sebaiknya dikomunikasikan dengan analisis fundamental untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Baik, sekian pemaparan dari materi kami. Kami akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan tutup dengan selamat malam dan